Jadi naik menjadi 4, satu sudah meninggal kemarin, Ya. 3 sedang dirawat dan dikatakan positif yang 3. Yang satu namanya Sahala Sianturi, umurnya 75 tahun, berasal dari perdagangan. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit perdagangan dan mempunyai penyakit komplikasi juga, usianya sudah tua. Dan ini juga dikatakan positif, sudah dites oleh rapid test dan lab ronsen dan sudah dicek. Begitu juga dokter radiologi, termasuk juga dokter laboratorium dan dokter paru. Jadi ini dikatakan positif. Terus ada lagi satu lagi, yaitu Duanta Sinaga. Ini mantunya almarhum. Ya. Usianya 37 tahun. Kebetulan dia tinggal di Perum Mandiri Karanganyar. Ini mantunya almarhum. Jadi dia juga dikatakan positif. Sekarang sedang kami jemput agar dibawa ke rumah sakit untuk dirawat juga di rumah sakit perdagangan. Dari hasil pengetesan kita kemarin, dari sampel yang kita periksa di rumah almarhum, itu ada 70 sampelnya. Satu dikatakan positif, yaitu mantunya ini. Satu dikatakan positif. Satu lagi adalah namanya Asima Siadari. Asima Siadari ini berasal dari Aiknatolu, tapi karena dirujuk dari rumah sakit perdagangan, sehingga dirawat sudah 3 hari di rumah sakit perdagangan ini juga sudah dikatakan positif. Karena apa? Sudah kita periksa baik lab, termasuk rapid test, termasuk ronsen, dan sudah juga dirawat oleh dokter ini dikatakan positif. Jadi inilah perkembangan untuk Kabupaten Simalungun. Kami tetap memberikan yang terbaik dan seluruh pasien-pasien ini kami usahakan untuk dirawat di rumah sakit perdagangan, dan kami sudah siap termasuk tim medisnya juga, dokter spesialis, penunjang, para perawat, termasuk direktur, kepala dinas kesehatan. Kami sudah siap tim gugus untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Simalungun. Langkah-langkah yang kami ambil, khususnya siang ini nanti jam 4 sore, kami akan terjun langsung ke perdagangan di daerah, yaitu tempatnya Pak Sahala ini. Di situ kami membawa ronsen, laboratorium, rapid test, dan kami akan mengecek sampel sekitar 100 sampai 150 orang di situ itu, terutama keluarga terdekat. Nanti dari situ kita lihat apakah masih ada yang dikatakan nanti positif. Itu langkah yang kami lakukan. Langkah kedua, besok kami juga ke Karangsari. Mungkin pagi jam-jam 11 ke Karangsari. Karena di sana lebih banyak jumlahnya, di sana mungkin nanti akan kami cek juga sekitar 200 menjadi sampel juga. Sama dengan ini, kita lihat apakah ada yang kena di sekitar itu. Kami mengharap dengan tindakan yang kami lakukan ini semakin ketahuan dan semakin cepat penanganan. Kalau cepat penanganan, tentu otomatis virus ini tidak semakin berkembang, karena kita sudah tahu langsung kita putus satu-satu. Di desa ini kita putus, desa ini kita putus. Yang ketiga, saya sudah menghubungin tadi barusan Pak Camat, khususnya di perdagangan. Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, Kepala Puskesmas. Dan saya minta kepada Pangulu juga, yang pertama, kita harus mencegah masyarakat ini. Tidak ada lagi ngumpul-ngumpul, warung-warung yang di situ kita tutup dulu. Kalau jual sembako boleh dibuka, tapi dengan catatan mereka diawasin, tidak boleh sekali masuk rame-rame, satu-satu. Dan yang jualan wajib memakai masker. Setelah itu nanti kita lihat masyarakat yang datang, kita akan lihat dulu kemana tujuannya. Kalau boleh, kami harapkan tidak perlu dulu ya untuk silaturahmi. Tapi kalau perlu sekali dan diawasin langsung oleh puskesmas, ya kita harus pakai safety. Keperluan dia itu apa, pakai masker, dan tujuannya apa, itu sudah mulai dicek di sana. Bagi masyarakat, tadi sudah saya katakan, akibat ini yang kami lakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di situ, yang pertama saya minta kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil mengecek data masyarakat kita.
Contohnya yang dia berhenti bekerja di daerah itu akibat ini, dia tidak punya lagi pemasukan, akan kita bantu. Kita bantu khususnya bahan pokok mereka. Mereka butuh beras, butuh ini, kita akan suplai nanti ke rumah itu, door to door kita akan berikan. Bagi yang mampu, ya kami harapkan marilah saling membantu. Janganlah bagi yang mampu juga dibebanin pemerintah, karena pemerintah juga tidak banyak uang, tapi kita ingin menyelamatkan masyarakat kita. Untuk itu, itulah langkah-langkah yang sudah kami ambil. Baik Pak, upaya yang dilakukan pemerintah Pak, apakah memang ada rencana mengisolasi lingkungan yang terdeteksi 3 positif corona tadi Pak? Ini sudah jelas dengan langkah itu tadi kan saya sudah perintahkan camat, kapolsek dan ramil. Istilahnya saya tidak mau mengatakan isolasi, tapi pengawasan yang ketat. Ya. Pengawasan yang ketat, terus dengan pengawasan yang ketat ini warung, kalau ada kedai-kedai tua di situ tuh, warung-warung kopi kita tutup semua untuk sementara. Tapi ingat, kalau jualan bahan pokok dia boleh tetap jualan dengan catatan dia tidak boleh menerima orang banyak-banyak, satu-satu, ngantri, budaya ngantri, jaraknya 2 meter satu orang, 2 meter. Nah ini yang kita lakukan. Kalau isolasi, saya kurang sependapat. Kenapa ya? Bahasa isolasi ini bagi budaya kita orang beradat kurang pas. Tapi kalau yang kita katakan bekerja sama, kita sampaikan pemahaman kepada keluarga, kepada masyarakat. Rumah sakit boleh langsung, boleh ke puskesmas. Itu yang saya harapkan. Untuk itu, seluruh masyarakat Simalungun tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, waspada. Kami sebagai pemerintah, saya sebagai bupati dan diwakilin, ada wakil saya juga tim gugus ini, ada Kapolres, ada Dandim, Kepala Dinas Kesehatan, ada Pak Sekda, seluruh jajaran pemerintah. Kami siap di belakang masyarakat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Simalungun.